terima kasih ya hari ini sudah menemani Ibu lagi. Untuk hari ini Ibu akan melaksanakan ujian PPL yang kedua ya. Nah sekarang bersama kita sudah hadir di sebelah sana lewat sambungan Zoom ada Ibu Dede. Salam dulu Bu Dede. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Baik, untuk hari ini kita mulai saja seperti melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Baik, mulai ya. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya. Tapi kayaknya ada yang tidak masuk ya hari ini ya. Soalnya ini kayaknya nggak lengkap ya. Siapa yang tidak hadir? Aji Gundara kenapa? Aji sakit, Gundara sakit juga. Oh hari ini cuaca sepertinya ya. Ada yang bersin. Terus ini siapa yang pakai jaket? Fauzia pakai jaket kenapa? Gak enak badan ya? Ya udah nggak apa-apa ya. Ibu izinkan hari ini karena memang cuaca juga sudah kurang bersahabat ya hari ini. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Yang materinya ini masih kurang lebih tidak kalian minggu lalu sudah mempelajari ini mengenai pencemaran ya. Tapi sebelum kita ke pembelajaran, tadi sudah waktu masuk yang ke-1 sudah baca doa belum? Sudah? Belum? Ya udah kalau belum baca doa dulu ya. Silakan dipimpin doanya oleh Pak Ketua baru ya. Alhamdulillah di kelas kita ada yang terpilih menjadi Ketua MPK. Kita tepuk tangan dulu dong. Dan kemarin juga Mei mencalonkan diri sebagai wakil ketua. Ini luar biasa, tepuk tangan. Itu apresiasi sekali di kelas ini banyak siswa-siswi yang memiliki keberanian yang luar biasa, dan Ibu yakin teman-teman yang lain juga ya harus punya prestasi juga ya. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai agar pembelajaran hari ini lebih berkah, silakan dipimpin doa oleh Bapak Ketua MPK. Silakan. Sebelum belajar dalam hati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang mendung ini ya, supaya semangat kita undang dulu nih Mei ya, mau memberikan kita yel-yel. Silahkan ke depannya. Yang lain boleh ngikutin ya, nanti sesuai instruksi dari Mei. Nah, lihat ya. Biar semangat ya, Pak Maga. Halo everyone. Hai. Jadi di sini kita punya jaga nih. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi luar biasa. Tiga. Ulang ya. Selamat pagi luar biasa. Sampai berdiri kali ya. Ayo boleh berdiri. Oh, paginya kelihatan. Oke. Semangat pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ibu Reva sudah cukup mengobarkan semangat kita ya untuk kita bisa belajar pagi ini. Tolong digeser itunya. Nah, oke, baik. Kalau begitu kita bisa mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita ke materi dan mengingat materi yang lalu, Ibu minta satu orang untuk membacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau membaca? Boleh Putra, silakan. Yang kencang ya suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangi yang ada di bumi, disayang oleh yang akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 494, sama hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1924. Nah, itu dia ya, yang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibacakan oleh Putra. Coba menurut kalian siapa yang mau memberi pendapat tentang bunyi dari hadis ini?
sayangi yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Siapa yang mau memberikan pendapat? Silahkan, acungkan tangan. Ayo. Apa sih maksudnya? Adi kayaknya udah goyang-goyang. Adi yang kenceng Di. Menghargai lingkungan, kayak nggak merusak tanaman sama menghargai hewan. Sehingga kalau kita menghargai lingkungan maka Akan saya nah, Fauzia yang kencang biar kedengeran kamera. Jadi kita melindungi dan menyayangi alam semesta seperti makhluk yang ada di bumi seperti tumbuhan maupun hewan ataupun manusia dan juga akan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih ya Adi dan Fauzia. Tepuk tangan buat kalian. Jika kita menyayangi lingkungan kita, maka kita juga akan disayangi oleh Allah, insya Allah ya. Maka harus sayang, harus peduli ya. Nah ini berkaitan dengan materi yang lalu yang telah kita pelajari. Siapa yang masih ingat? Mana nih? Ini. Nah, oke. Kita minggu lalu sudah belajar tentang ancaman kepunahan penyu ya. Kita mempelajari ini di bab yang sebelumnya ya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Kalian sudah membuat video atau foto TikTok ya? Iya. Apa namanya yang didubbing ya? Tentang ini. Kemudian juga kita sudah belajar di pertemuan kemarin tentang macam-macam pencemaran ya. Ada pencemaran apa saja? Acung, siapa yang masih ingat pencemaran itu terjadi di mana saja? Ada berapa jenis pencemaran? Udara, air. Nah, Dwi Putra, coba yang kencang. Pencemaran. Pencemaran terjadi di area udara, air maupun tanah. Ya, jenis-jenis pencemaran ya. Pencemaran udara, air, dan tanah. Ya, nah kalau yang ini nih kira-kira yang ancaman kepunahan penyu itu maksudnya ke yang mana? Disebabkan oleh pencemaran yang mana? Air. Ya. Kenapa kita mempelajari ini? Nah, karena kalian sebelumnya pernah menganalisis tentang penyebab ancaman kepunahan penyu. Kita sudah belajar di bab sebelumnya. Nah, kalau apa namanya tadi tuh melihat pencemaran terhadap lingkungan laut ya, yang sudah kalian amati, sehingga menyebabkan penyu itu terancam punah. Nah, ini kalau menurut kamu terkait dengan kepedulian masyarakat atau tidak? Iya. Bagaimana coba cerita? Jadi ketika masyarakat tidak menjaga lingkungan di laut akan tercemar, sehingga penyu-penyu ataupun hewan yang ada di laut akan terganggu. Ya, oke. Nah, sekarang kita persiapkan dulu untuk hari ini. Yang pertama, kalian sudah berada di dalam kelompok, masih kelompok minggu lalu. Kelompok 1 mana Acung? Oh, ini ada. Hadir semua ya? Hadir. Kelompok 2 berlima, hadir semua. Berarti kelompok 3. Kelompok 3 gak ada ya satu orang ya tadi yang sakit. Kelompok 4 iya sama, gak ada tadi ya yang satu orang. Baik, kalau begitu sudah di kelompoknya masing-masing ya. Yang kedua, buku paketnya mana? Oke, bawa ya. Bawa. Kalau modul yang ibu kasih dibawa nggak? Di bawah. Siap. Lalu kalian juga hari ini akan menggunakan media komputer masing-masing. Nanti satu kelompok boleh memegang 2 komputer. Yang anggotanya 5 berarti pegang 2 komputer, yang anggotanya 4 1 komputer ya. Seperti biasa. Dan jangan lupa alat tulisnya. Nanti kalian akan mengerjakan kegiatan yang dituntun dengan LKPD yang sudah ibu bagikan ya. Nah, tadi sudah dibagikan, berarti kita lanjut ya. Oke. Nah, ini masyarakat masih kurang peduli seperti tadi yang disampaikan oleh Diri ya. Menurutmu bagaimana sih cara menyederhanakan informasi tentang keterkaitan perilaku manusia dengan keberlangsungan ekosistem? Ya, contoh deh gini, ini ibarat ya, ibarat kamu waktu dulu pasti sudah tahu kalau dalam satu hari itu
kita minimal minum berapa kali? 8 gelas atau 2 liter ya. Tapi meskipun tahu, belum tentu semua orang itu peduli. Rasa nggak seperti itu? Ya, udah tahu kok gitu ya, tapi kurang peduli. Nah, kemarin beberapa saat lalu, kalian tahu nggak yang botol viral? Ibu lupa nih nggak bawa ya. Yang botol besar itu yang warna-warni nih. Tahu ya? Nah, disebutnya botol viral kan? Itu yang tumbler besar segini, yang 2 liter ya. Lalu ditempelin apa? Stiker ya. Ada apa? Boneka-bonekaan, warnanya juga menarik ya. Nah, di situ orang-orang sebut viral karena banyak orang yang ini sebetulnya merupakan satu usaha. Buat viral ini adalah satu usaha untuk memberikan informasi bahwa minum 2 liter itu penting kepada masyarakat dengan cara yang menarik. Kebayang ya? Nah, cara yang menarik. Beda lagi kalau bisa contoh. Nih ada 2 kemasan. Ya. Kalau kamu melihat seperti ini, kamu tahu nggak ini isinya apa? Enggak ya? Boleh nggak? Bisa aja kita nyangka ini kayaknya Mama Lemon kata Kak Ujia ya. Bisa juga ini isinya hand sanitizer. Bisa jadi juga ini isinya sabun cuci tangan. Padahal ternyata ini adalah air putih ya. Ya bisa aja kan? Kenapa? Tapi kalau kamu lihat ini, tahu nggak ini apa? Tahu. Ini apa? Minuman kan? Kenapa kamu bisa tahu ini ada labelnya? Ada labelnya. Transparan warnanya. Warna minumannya terlihat ya. Lalu ada labelnya. Otomatis kamu dengan kata lain di sini mengandung informasi. Ya. Nah, informasi seperti inilah yang akan meningkatkan awareness atau kesadaran orang, mana sih yang harus saya pilih, seperti itu ya. Termasuk tadi seperti pengandaian botol viral tadi ya, orang akan memilih botol itu dibanding botol kita sebut merek nggak apa-apa ya, botol aqua yang 1,5 liter kan sama tuh gede, tapi malah sih dibawa kemana-mana ya, nenteng-nentengnya ribet gitu ya, jadi itu nggak estetik. Sekarang kan gitu ya, harus apa-apa itu harus estetik. Nah itu ya. Nah jadi sekarang Ibu ingin mengajak kalian dalam pembelajaran ini bagaimana cara menyederhanakan informasi tentang keterkaitan perilaku manusia dengan keberlangsungan ekosistem yang tadi ya, kalau kita berlaku baik terhadap lingkungan maka lingkungannya akan baik juga ya, supaya masyarakat mudah paham ya bagaimana nih caranya sehingga nanti masyarakat itu tertarik untuk lebih peduli terhadap masalah pemanasan global ya. Jadi hari ini kalian akan membuat di dalam kelompoknya sebuah rancangan sebuah pesan, rancangan informasi ya atau infografik yang nantinya akan kalian gunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah pemanasan global yang saat ini mengganggu ekosistem penyu hijau yang ada di daerah kita. Kamu waktu pergi ke penangkaran penyu melihat ini enggak? Ini apa? Nah, Ibu pindah dulu ke sini biar nggak bosan. Setelah melakukan diskusi, kemudian nanti kalian akan menganalisis grafik organizer. Contoh salah satunya adalah kurva killing. Nah, dan nanti melakukan simulasi virtual pada pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik dapat mengkorelasikan fakta-fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan ekosistem sebagai bahan rancangan media publikasi inovatif, sehingga kalian dapat memberikan solusi terhadap pemecahan masalah pemanasan global dengan sikap gotong royong dan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Ya, itu mah nomor biji ya. Selalu Ibu ingatkan harus jadi anak yang kreatif, inovatif, ya, kolaboratif. Oke, mari kita mulai ya. Nah, apa sih yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah
kalian nanti akan menganalisis data, lalu mengenali fakta-fakta lingkungan. Coba ibu pengen tahu siapa yang masih ingat contoh pencemaran air? Ya, Fauzia. Mencuci di sungai, buang sampah ke sungai. Betul, mencuci di sungai. Lalu kalau mencuci di sungai itu apa yang mencemari sungai? Deterjennya. Deterjennya akan ke air sungai. Tahu nggak efeknya apa? Salah satunya lupa ya. Salah satunya efek dari deterjen yang masuk ke sungai itu akan menyebabkan yang blooming itu loh, yang meledaknya populasi tanaman air, misalnya eceng gondok. Ya, kalau eceng gondoknya membludak, otomatis si eceng gondok ini akan banyak menyerap oksigen, menyerap oksigen, sehingga ikan yang ada di bawahnya gimana? Meninggoy, ya, mati, kehabisan oksigen. Salah satunya ya. Jadi jangan sampai kalian nyuci, membuang deterjennya itu ke sungai, ke kolam, ya, ke danau, jangan ya. Sebetulnya nggak boleh, ya. Kemudian tadi kata Fauzia membuang sampah ke sungai. Itu contoh-contohnya ya. Kita membuang sampah ke sungai, sampahnya bisa sampai ke laut. Itu fakta-fakta lingkungan ya. Nanti lihat fakta-fakta lingkungan nanti di dalam datanya ada apa saja. Lalu mengamati masalah, memprediksi solusi. Nanti tuangkan di LKPD ya. Lalu mengumpulkan informasi, merancang media publikasi dan mempresentasikan rancangan publikasi tersebut. Nanti akan dinilai oleh ibu ketika kalian presentasi. Ya. Nah, ketua kelompoknya siapa? Tulis namanya. Di situ kan ada kelas, kelasnya tulis IPA 1. Nama kelompoknya misalnya kelompok 3. Ketua kelompoknya siapa? Juru bicaranya 2 orang, dokumentasinya 1 orang atau 2 orang boleh ya. Jadi seperti biasa ya. Nah, silakan ditulis. Sepakati dulu. Jadi nanti punya tugas, bagian tugas masing-masing. Mana apa tadi? Oh, ada. Jangan ngulang. Contohnya membuat poster digital tentang apa? Tentang populasi penyu yang melestarikan. Mengajak melestarikan populasi. Bagus ya. Nih, contohnya kamu buka modul. Buka modulnya. Mana modulnya yang ibu kasih, yang ibu. Nah, bisa lihat sih. Di modul, kamu lihat buka modulnya ya. Ada gambar tuh di halaman ketiga kalau nggak salah ya. Adalah kalau kamu sekarang bilang kalau zaman dulu yang ini disebutnya komik. Kalau sekarang anak sekarang disebutnya meme, ya. Kalau ibu bilangnya meme, salah ya. Meme, bu, meme ya, meme ya. Oke, cermati meme berikut ini. Analisis kegiatan yang familiar dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan secara global. Coba ibu kasih 1 menit diskusikan dengan kelompoknya. Ini gambar tentang ini yang munduran jadi ada bisa coba dibaca bagaimana kelompok mana kira-kira yang menyampaikan pesan apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Pesan apa atau apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Nah, kelompok 4 silakan kelompok 4. 3 ya? Kelompok 3 silakan jawab. Oke. Bagaimana? Yang lain mau menambahkan? Tidak setuju atau setuju kata kelompok 3? Gambar ini tentang efek rumah kaca, terus apa? Dan pemanasan global. Mau ada yang lebih menjelaskan lagi? Boleh diulang lagi. Gambar ini menjelaskan atau memberikan informasi. Nah, seperti itu ya.
Coba ada yang mau lebih detail nggak? Nah, kelompok 1. Jadi menurut saya gambar ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membuat rumah kaca menipis dan terjadinya pemanasan global seperti penggunaan pupuk kimia, pembakaran jerami, pembakaran sapi, dan penduduk tidak minyak CO2 ya, mengurangi oksigen. Tidak bisa menghasilkan oksigen. Ya, sekarang tidak ada. Iya, tidak ada. Terus apa lagi? Jadi si mataharinya itu mantulan. Ya, baik. Nah, ini baru satu gambar. Ternyata kelompok 3 dan kelompok 1 luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa bisa menyampaikan pesan dari gambar ini. Nah, kurang lebih kalau kamu sudah bisa tahu tadi ya oleh kelompok 1 kan intinya nih, Bu, ini tuh tentang pemanasan global. Pemanasan global yang disebabkan efek rumah kaca. Kan yang warna-oranye ya, efek rumah kaca lalu terjadi pemanasan atau pemanasan suhu bumi secara umum ya. Dengan ini dijelaskan lagi oleh kelompok 1. Ada tuh penyebab-penyebabnya ya, bukan menipis ya Adi ya. Tadi kata Adi penipisan efek rumah kaca justru bukan menipis, justru semakin menebal gas rumah kacanya. Gas rumah kacanya ini ditambah atau dipertebal oleh itu tadi action yang tadi, apa, penggunaan pupuk kimia, lalu pembakaran jerami, hutannya digundulin ya. Coba dari kalau kalian bikin seperti ini, informasi itu bisa kita berikan kepada masyarakat dengan harapan ketika mereka tahu maka kepedulian akan berkembang. Udah ya, tadi sudah di LKPD-nya kalian tulis. Nah, lanjut ke halaman 2. Nah, di sini ada satu kegiatan boleh kalian mulai, yaitu pengenalan masalah fakta perubahan lingkungan. Kalian baca di sini. Nah, lalu di sini ada apa nih? Ada yang namanya kurva Gini. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Berdasarkan informasi kurva Gini, dapatkah kalian memprediksi kondisi kadar atmosfer? Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca informasinya. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama tentang kurva Gini ini, bagaimana cara membacanya. Ya, silakan. Silakan berdiskusi, dibaca dulu. Bisa nggak baca kurvanya? Di sini juga ada. Di LKPD ada, di modul juga ada kurva Kelly-nya, silakan informasinya dibaca. Di sini juga ada. Komputernya udah pegang ya, satu-satu udah pada nyala. Warna merah ya, tapi ada naik, kan secara umum dia naik, tapi di dalam kurvanya itu ada yang zigzag gini naik turun warna merah. Itu di zoom di sebelahnya tuh, di gambar yang kecil yang ada tulisan annual cycle. Annual itu artinya tahunan ya, jadi siklus tahunan dari Januari sampai ke Januari lagi. Januari mulai naik karbon CO2-nya. Juli naik, Oktober naik lagi. Nah, itu. Oke, kita sama-sama lihat yang di depan ya. Udah dibaca informasinya, tulisannya sudah ya. Kita lihat. Ini adalah informasi tentang atmospheric carbon dioxide. Kandungan atau kadar karbon dioksida
dioksida yang ada pada lapisan atmosfer. Di bumi di atmosfernya ya. Oke, diukur di Mauna Loa, Hawaii. Ya, di mana Hawaii? Amerika. Katanya kemarin gue di situ udah beneran. Karena kita ada toko yang namanya ya, deket berarti ya. Jadi ini diukurnya di Hawaii, tapi ukuran untuk secara global ya. Siapa yang membuat pengukuran ini? Charles pasti dia bukan orang Surabaya. Orang Surabaya namanya Asep ya. Nah, beliau mengukur apa tadi? Banyak. Nah itu apa istilahnya? CO2 ininya ya apa? Kadarnya ya. Nah, dari tahun yang di bawah ini sumbu apa nih? Sumbu yang atas sumbu X menunjukkan informasi tentang tahun. Nanti diukur sejak tahun sampai kan di situ 2010 ya, tapi di sana dia masih nanjak ya, masih naik, berarti bisa membuat prediksi ya. Lalu yang ke atas ada CO2. Iya, carbon dioxide concentration (ppmv) ya. Nah ini ada di sana, tadi ada yang keterangannya yang di atas, boleh dibaca. Nah ini adalah 320 ppmv dan seterusnya. Kalau kita lihat secara umum dari tahun 1960 sampai 2010, coba kelompok 2 ya, dari tadi masih baik ya. Kelompok 2 secara umum, bagaimana kalian membaca grafik kurva Killing ini? Kelompok 2. Jadi setiap tahunnya ada peningkatan gas karbon dari tahun 1960 cuma ada 320 doang. Semenjak tahun 2010 sampai 400 sampai Ini ya, sini ya. Jadi dari tahun ke tahun secara umum semakin meningkat kadar karbon dioksidanya yang ada di atmosfer kita. Kalau kita ingat yang tadi, yang gambar sebelumnya, ingat nggak yang gambar sebelumnya? Nah, berarti inilah yang menyebabkan itu dia. Kamu harus pakai bahasa isyarat ya, dan gas rumah kaca ya. Nanti kalau lupa apa ya, oh yang ini berarti gas rumah kaca. Biasanya kalau dengan gerakan lebih ingat karena namanya visual banget ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya sama kelompok 4. Mana kelompok 4? Nah, kelompok 4. Kenapa di sini ada garis warna merah yang naik turun? Ini kan garis ini kalau diperbesar jadinya ke sini. Ya, kelompok 4 silakan dijawab. Garis merah menunjukkan gimana kelompok 4? perubahan karbon dioksida. Perubahan karbon dioksida tiap tahun. Nah, dilengkapin. Apa? Ulangi. Perubahan karbon dioksida tiap tahun. Kenapa itu yang merahnya? Coba lihat, ada di situ yang gambar kecilnya tuh, yang di pojok. Annual cycle. Kelompok 4. Ngerti nggak annual cycle ini maksudnya apa? Siklus tahunan. Maksudnya, siklus tahunan ini menunjukkan kadar karbon dioksida dalam 1 tahun bisa meningkat dan bisa menurun. Ya, dia mulai meningkat pada bulan Januari sampai Mei ya. Ini Mei ya. Mei. Kemudian mulai turun lagi di bulan Juli sampai Oktober. Baru dia akan naik lagi dari habis Oktober apa sih? November, Desember terus naik ya. Coba siapa yang kira-kira bisa jawab kenapa sih di bulan Oktober rendah? Musim musim dingin ya. Suhu buminya secara umum lebih rendah, dan mungkin kalau di luar negeri yang negara 4 musim penggunaan kendaraan
lebih berkurang. Ya, maka karbon dioksidanya pun lebih sedikit. Lanjut ya, silakan dijawab. Berdasarkan informasi kurva Pilling, dapatkah kalian memprediksi kondisi kadar CO2 di atmosfer saat ini? Kan kalau di sini cuma sampai 2000. Bisa nggak digunakan? Jawab. Enggak, sama kelompoknya. Silakan dijawab. Atau udah dijawab? Belum ya? Cek tulis. Kira-kira sekarang kurva itu naik atau turun? Nah, berarti tulis di situ bisa. Ya, kita bisa memprediksi. Kenapa kita bisa memprediksi? Karena secara umum gitu ya. Setiap tahun ya. Oke. Kalau sudah, kalian lanjut ke selanjutnya nih. Yang di bawahnya yang B, amati video tentang proses terjadinya pemanasan global pada link berikut. Nah, ini. NASA ya, yang suka keluar angkasa ya. Ada nggak? Ada yang nggak masuk? Ini ya. Nah, itu ada video kan? Nah, silakan ditonton. Di play. Don't play. Lihat, perhatikan videonya itu bagaimana. Ada kayak Melia. Semangat. Ya orang-orang udah masuk. Jangan masuk. Nah, silakan coba dilihat itu tentang apa coba? Iya, greenhouse. Kapan ada judulnya? Di atas ada judulnya greenhouse effect di atas ya. Iya betul. Bagaimana katanya? Cahaya matahari. Coba ya. Nah itu. Nah itu diklik. Apa lah tinggal. Nah ini coba. Ini ya biar kelihatan. Nih perhatikan. Kita play. Ini kan? Ya. So, lihat dulu. Sama kelompoknya didiskusikan. Boleh translate. Boleh dong. Boleh. Bukan di sini, coba bukan di sini ya. Ya guys, siapa kelompok yang mau memberikan penjelasan? Ya, yang Ini tentang ini. Silakan kelompok mana yang mau menjelaskan? Ulangi ya. Lihat, ini apa sih? Judulnya kaca. Ya, yang tadi katanya menyebabkan pemanasan global. Tuh, di bawah kita lihat ada apa nih? Atmosfer. Ya, atmosfer ya di atas bumi ya, mengelilingi bumi. Nah, ini ceritanya buminya kelihatannya separuh aja. Sebenarnya bulat ya, tapi kelihatan separuh aja. Coba siapa kelompok mana yang ke depan?
Ayo Said. Suka malu-malu. Siapa yang mau ke depan? Boleh. Ayo. Malu-malu ini. Kelompok mana yang berani? Nama ibu dikasih beng-beng. Biasanya semangat kalau dikasih makan. Udah? Gimana nih? Siapa yang mau ke depan? Berani. Adik lagi ini wajahnya. Ini apa? Ini. Jadi ini tuh Bu, efek rumah kaca itu disebabkan oleh pertamanya sinar matahari masuk. Boleh. Siapa aja boleh? Boleh, tapi sambil jelasin ininya ya. Sunlight, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan jelaskan gambar yang ada di blog tersebut. Para ilmuwan mengingatkan tren pemanasan global yang diamati sejak pertengahan abad 20, nanti sekitar tahun 2000-an. Dengan eksplanasi manusia dari efek rumah kaca. Pemanasan yang terjadi ketika atmosfer terjebak panas yang memancar dari bumi ke luar angkasa. Kehidupan bumi bergantung pada energi yang berasal dari matahari. Sekitar setengah dari energi cahaya mencapai atmosfer bumi melewati udara dan awan ke permukaan. Jadi kita nggak cahaya matahari itu nggak langsung ke bumi karena dilindungi oleh atmosfer. Terus di mana dia diserap dan dipancarkan dalam bentuk panas inframerah ya kayak gitu. Terus sekitar 90% dari panas ini kemudian diserap oleh gas rumah kaca dan dipancarkan kembali kembali menyebabkan kirangan panas keluar angkasa. Jadi kembali ke Harusnya kembali keluar angkasa ya, tapi karena dia sudah dalam inframerah, jadi dia bukannya pergi tapi malah mantul lagi di dalam ya, karena jadi dia harusnya kan menembus atmosfer. Nah ini bukannya menembus tapi malah balik lagi ya, ini ya seperti itu. Sehingga katanya kebanyakan panas dari bumi diserap oleh gas rumah kaca. Yang tadi salah satunya gas rumah kacanya itu adalah CO2. Nah, sehingga nantinya si panasnya ini akan diradiasikan ke segala arah sehingga menambah hangatnya permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan pemanasan secara global. Makanya namanya global apa? Warming. Pemanasan global. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi kita ke yang selanjutnya. Tadi di LKPD-nya ya. Silakan dilanjutkan. Ini udah berarti udah ngerti ya. Kita amati grafik kenaikan rata-rata suhu bumi dan sumber literatur di bawah. Kita fokus ke grafik ininya. Silakan dibuka. Nah, kamu lihat ini adalah grafik kenaikan pemanasan atau temperatur bumi. Biasa yang di sini yang horizontal menunjukkan apa? Tahun ya, tahun. Yang di vertikal menunjukkan perubahan temperatur suhu bumi. Ini berkaitan dengan video yang barusan ya. Ini apa yang warna tuh? Ada NASA, ada NOAA, Japanmet, Berkeley Earth. Apa sih itu? Iya betul. Itu adalah yang mengukurnya, gitu ya. Apa namanya, badan atau organisasi yang melakukan pengukuran sesuai warnanya. Jadi hasil dari NASA yang warna kuning, mulainya yang NASA dari tahun 1850. Ya sekitar 1875 ke sini ya. Tapi kalau yang hijau dan merah dari Berkeley dan dari
1850 gitu ya. Nah, coba lihat, diskusikan dengan teman sekelompokmu secara umum bagaimana kenaikan temperatur di bumi. Secara umum meningkat ya. Ini sampai 2025. Kita udah sampai 2025 belum? Ini sifatnya apa? Prediksi. Ya seperti yang tadi ya. Berarti kita bisa memprediksi dengan bisa membaca fotografi. Baik, kita teks di bawahnya. Ini ada gambar tentang ilustrasi. Kalian sadar gak sih? Kalau Kabupaten Sukabumi itu kan ada ini Kabupaten Sukabumi ya. Itu Kabupaten Sukabumi itu logonya itu adalah kadang-kadang kita belum tahu ya. Ya ini kan gambarnya ada tulisannya Gemah Ripah Loh Jinawi di Gor Jampang nih. Namanya Gor apa? Kamu tahu gak Gor Jampang Pulau namanya apa? Kalau salah itu namanya Gor Gemah Ripah kalau nggak salah dulu ya. Waktu TK gornya namanya Gemah Ripah. Kenapa? Ya karena Sukabumi memiliki apa sih yang ini namanya? Tagline gitu kan tagline-nya Gemah Ripah Loh Jinawi. Jadi Gemah Ripah Loh Jinawi itu masyarakatnya sejahtera dan lingkungannya hijau tanaman. Sudah sesuai belum? Belum. Ya. Dan logonya adalah si penyu hijau. Ya, silakan dibaca. Silakan dibaca teksnya mengenai penyu hijau ini seperti apa. Lalu nanti ada pertanyaannya. Jawab di sini ya. Boleh buka di WA yang ibu kirim di grup. Di WA yang ibu kirim di grup. Di WA-nya. Ditulis ya jawabannya. Setelah kamu baca, diskusikan dengan temanmu, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang jawabannya di situ yang ada pertanyaan. Berapa menit ya Bunda? Saya nanti mau bantu yang berisi tentang misalnya kalau kamu tentang ya apa itu ya simulasi.
Baca, ini kan udah masuk kalkulasinya ya. Pakai search. Ini judulnya apa? Greenhouse effect. Nah, ya, itu simulasi ya. Udah masuk, kelompok 4 udah masuk belum? Jangan di ya. Greenhouse. Sudah sampai udah dijawab ya. Ya, kita lanjut ya. Silakan masukkan alamat simulasi virtual yang ada pada LKPD kalian. Boleh bantu ya, lagi nulis, boleh lanjut menulis. Nah, yang berdua boleh mulai masuk ke dalam simulasi. Sudah oke? Sudah ya? Simulasi. Silakan perhatikan dulu ke depan ya, nanti kalian bisa melakukan sendiri. Perhatikan dulu ya, depan. Ya, silakan perhatikan ke depan. Di sini kita menggunakan laboratorium virtual ya. Kalau tadi kamu sudah melihat video tentang pemanasan global atau greenhouse effect ya. Greenhouse effect itu adalah efek rumah kaca. Jadi seolah-olah bumi itu berada di dalam sebuah rumah kaca. Kacanya siapa? Kaca itu atmosfer. Kenapa atmosfer jadi karena atmosfernya mengandung CO2 dan gas-gas lain yang merupakan gas rumah kaca. Tapi dalam hal ini kita fokus ke gas CO2 ya dalam kegiatan hari ini ya. Nah, semakin tinggi gas CO2, seolah-olah kacanya itu semakin tebal. Sehingga panas matahari yang masuk ke bumi tadi sudah dijelaskan oleh Putra ya. Panas matahari, radiasi cahaya matahari masuk ke bumi dalam bentuk panas, harusnya dia kembali ke terpantul ke dia melewati atmosfer, tetapi tadi radiasi sinar matahari ini diubah menjadi inframerah. Lalu ketika dia mau menembus atmosfer terhalangi oleh gas rumah kaca yang paling banyak yaitu berupa gas CO2. Jadi mentok ya, mantul lagi ke dalam, mau keluar, mantul lagi ke dalam. Akhirnya karena panas radiasi inframerahnya mantul terus ke permukaan, sehingga bagaimana permukaan buminya panas, menjadi panas. Nah, ini di sini kalian akan bisa melakukan simulasi. Dimulai dari ini ada tulisan start sunlight. Sudah siap? Siap. Silakan diklik start sunlight. Berarti mulai cahaya matahari. Nah, ini adalah radiasi cahaya matahari. Kita perhatikan di sini. Ini di bagian atas. Energi cahaya matahari akan dipantulkan, diubah menjadi inframerah. Lihat ya, yang datangnya adalah cahaya matahari, yang memantulnya adalah inframerah. Ketika ini terjadi, kalian lihat nih, apa nih? Suhu permukaan bumi. Kamu bisa ini Kelvin. Kalau biasa boleh jadi Celsius. Ya. Berapa ini kenaikannya? 1,9 sampai 2 derajat Celcius. Ini ada surface temperature, tunjukkan temperatur permukaan, boleh diklik. Jadi ini merah tandanya dia panas ya. Lalu bagaimana kalau ada ini ada apa nih? Ada awan, ya ada cloud. Kita klik ya, kita coba ya. Bagaimana kalau ada awan? Lihat ke sini. Ketika ada awan, suhu buminya turun atau naik? Turun ya. Nah, itu jadi pertanyaan ya. Kenapa begitu? Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah gas greenhouse gas, konsentrasi gas rumah kaca. Kita lihat, ini kan di tengah-tengah. Kalau dinaikin, lihat terhadap efeknya terhadap kenaikan suhu. Kita naikin. Lihat. Ya. Berarti semakin banyak
Maka semakin itu dia ya. Berarti kita itu kalau nggak mau pemanasan global harus mengurangi Rumah kaca, iya gasnya ya yang harus dikurangi. Kamu tahu kan CO2 itu kemarin waktu minggu kemarin CO2 itu sumbernya dari mana aja? Mobil, kentut sapi bisa, itu bisa ya. Tapi kalau kentut sapi kayaknya nggak terlalu mencemari dunia ya. Kentut kamu juga ada metan, gas metan ya. Apalagi yang paling baru di coba main ke parkiran sekolah kita merasa jalan ya, yang dekat jalan ya, yang jauh kalau bisa naik angkot ya. Kalau emang jauh banget ya nggak mau pulang naik jangan sampai menyusahkan mata orang tua, mata pencaharian ya. Kamu jangan maksa. Nah ini ya, boleh dicoba-coba, boleh kamu coba-coba sok dengan kelompoknya, boleh dicoba-coba lakukan simulasi, lalu jawab pertanyaan yang sudah ibu berikan di dalam LKPD ya. Oke, ini boleh diturunkan. Kalau tidak ada CO2, ini kan ada non ya, non itu tidak ada. Kalau tidak ada gas lihat berkurangnya ya drastis. Kalau tidak ada gas, yang ini apa? Yang ini juga boleh dicoba. Yang ini lihat deh, yang ini nih. Boleh diklik yang ada kalendernya. Iya, ini adalah tahun-tahun dan di paling bawah adalah untuk apa? Zaman es. Zaman es itu kondisinya gimana? Mau ulangi lagi? Bisa nggak? Bisa. Kita stop ya, kita stop. Lalu sih ini kita beri apa nih yang ini nih? Kalau mau diulang dari awal yang ini yang tombol warna dari start. Nah, ini bisa dimulai dari sini. Yang silakan. Perhatikan perbedaan zaman es apa nih berbeda dengan zaman sekarang. Perhatikan kadar gas CO2-nya ya. Kalau zaman es hilangin dulu awannya. Kalau zaman ini tahun berapa? 1950. Kalian tahu nggak 1950 itu dimulainya revolusi industri ya. Revolusi industri itu dimulainya pembukaan pabrik besar-besaran di seluruh Eropa khususnya ya, Eropa kemudian menjalar ke Amerika sehingga di dunia kita ini di bumi ini banyak disitulah jadi ledakan gas rumah kaca dari pembakaran pabrik ditambah lagi pembakaran rumah tangga kemudian kalau sekarang dari kendaraan ya. Jadi semakin ini semakin panas. Sambil dijawab ya pertanyaan di dalam LKPD-nya, silakan sambil dijawab. Apa tuh pertanyaannya? Berdasarkan masalah yang ditemukan coba diperhatikan masalahnya. Ini masalahnya ada di WA mana? Seru nggak? Iya, merasa seru. Jadi kadang-kadang kan kalau kita baca bingung ya, tambahkan informasi melalui video jelas. Sambil dijawab ya pertanyaan sampai sekarang masuk ke nomor 4. Kalian silakan buka kanvanya, buka kanva masing-masing. Nah, yang masih menulis boleh nanti yang masuk ke kanva ya. Silakan masuk ke kanva kalian masing-masing. Dan disinilah kalian akan menuangkan ide kreasi ya. Nah tadi kalian sudah mencari informasi ya. Oh ternyata yang namanya tadi ada masalah tentang penyu ya. Ada masalah apa tadi? Feminisasi ya. Feminisasi penyu. Kemudian penyebab global warmingnya juga kalian sudah tahu ya. Nah sekarang silakan kalian buka kanvanya. Kurang lebih 15 menit silakan lakukan desain ya. Desain yang di sini kalian silakan
telah kalian temukan, buatlah sebuah rancangan media publikasi inovatif berbasis grafik organizer. Berarti di dalamnya boleh ada grafik, boleh ada informasi angka, jumlah, ya, simbol-simbol, simbol misalnya jantan, betina, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian kalian gunakan aplikasi Canva sebagai langkah peningkatan kesadaran terhadap isu feminisasi penyu yang tadi kita sudah bahas, yang tadi sudah dibaca teksnya, ya. Nah, lalu presentasikan, silakan dimulai. Udah masuk Canva-nya? Masuk atau masuk Canva masing-masing. Kemarin kan sudah dikasih tahu ya sama guru TIK-nya, ya. Siapa guru TIK-nya? Pak Edi. Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi udah kasih itu kan ya, udah kasih akun Canva masing-masing ya. Nah, itu. Jadi tinggal dilanjutkan. Kalau kemarin di TIK kalian belajar Canva, nah di sini kalian untuk membuat penerapannya, ya. So, mangga dibuka. Temanya jangan lupa. Nih, misalnya nih, tema contoh dari Ibu, temanya penyu yang terzolimi, ya. Ini kan selesai, nanti download PDF, kirim ke email Ibu, nanti kita tampilkan di sini. Dan apa makna produk yang kalian buat, arti angka yang kalian cantumkan, dan simbol yang kalian pilih, ya. Ya, silakan. Siapa sasaran produkmu? Umumnya masyarakat Indonesia, khususnya misalnya khususnya itu masyarakat di Srade, atau khususnya itu boleh wisatawan, ya, yang datang. Belum dicari belum ya? Kelihatan belum? Suhu panas. Kalau kamu mau memasukkan gambar dari Google, kamu download dulu, baru kamu unggah, ya, di Canva. Yang menarik, ya, karena nantinya kan kalian akan membuat ini dituangkan ke dalam media seperti merchandise, gantungan kunci, ya, seperti itu nanti, ya. Sekarang desainnya, awas ya. Merry Christmas. Ih, bagus. Tapi harus ada ini info tentang feminisasinya, ya, harus masuk, ya. Info feminisasi penyunya, masalahnya. Jadi jangan hanya sekedar gambar penyu yang lucu. Oke. Boleh yang ini, boleh sambil isi. Udah, beres. Ya, sip. Ini tulis. Jangan lupa ya, yang diangkat PD-nya, yang di tabelnya diisi, sambil temannya buat, sambil dibantu. Yang ini. Ya, sambil diisi. Itu temanya apa? Kalau gambarnya kan nanti dikirim email. Ini maknanya apa? Lalu ada ini. Sasaran bukunya bedanya masyarakat Indonesia, pengunjung, wisatawan, yang ke satu aja, nggak usah duanya. Sambil dijawab itunya, Nek. Yang isinya sambil dijawab. Kalau ini kan ini mampu kesimpulan, ya, sampai kesimpulan, silakan diisi sampai kesimpulan.
Sok sambil dibuat. Ih, keren. Kok udah? Ini gambar ini. Dalam bentuk PDF. Lalu kirimkan ke email. Ya, kirim sekarang biar ibu langsung buka. Yang udah boleh langsung kirim ke email ibu ya. Ini hebat, pada cepet, keren. Jangan lupa ya dikasih informasinya tentang feminisasi. Kayak aduh aku jomblo gara-gara global warming ya. Gimana pasangan yang jadi penyuntikan makin banyak, penyuntikan makin tinggi. Coba siapa yang mau tanya dari takutnya ibu tadi ada yang belum paham dari materi yang kalian baca. Adi boleh bertanya sob yang barusan. Tadi lo bentar. Yang menyebabkan berkurangnya panas global yang menyebabkan masih menjadi panas. Pertanyaannya Adi masih bingung ya? Yang berkurang itu penyujatan atau penyucian? Oke ya. Yang lain coba dengarkan dulu, ini ada pertanyaan dari Adi. Dari hasil tadi kalian membaca tentang permasalahan feminisasi penyu ya, Adi bertanya, sebetulnya yang berkurang itu penyu jantan atau penyu betina? Siapa yang mau jawab? Nih. Fauzia jawab, silakan. Bentar. Ya, izin menjawab. Ya, izin menjawab. Dan halangin pemanasan global yang menyebabkan itu berdampak pada perkembangan penyu ya, mengurangi penyu jantan karena itu gender penyu itu kan suku pasir yang ketika si suku pasir yang panas yang mengambil itu penyu betina, jadi ketika pemanasan global pasti yang jantan yang berkurang, yang betina yang semakin banyak. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan tentang feminisasi penyu? Ibu kuatkan ya. Nah, betul. Jawaban dari Fauzia betul ya. Bahwa ketika penyu itu tidak seperti manusia. Kalau manusia jenis kelaminnya ditentukan sejak kita di dalam kandungan. Tetapi penyu jenis kelaminnya ditentukan oleh suhu pasir ya. Suhu pasir di bawah 29 derajat Celcius, yang lahir adalah penyu jantan. Suhu pasir di atas 29 derajat Celcius, maka yang lahir adalah penyu betina. Sekarang suhu bumi, suhu pasirnya selalu tinggi panas di atas 30 derajat. Maka dapat kita prediksi penyu yang banyak itu adalah penyu betina. Karena situasi pasirnya panas ya. Jadi penyu betina bertambah, penyu jantan berkurang. Kalau penyu jantannya berkurang, hanya ada penyu betina, bagaimana efeknya? Punah, bisa punah. Kenapa bisa punah? Kenapa? Tidak bisa memperbanyak keturunan. Betul, tidak bisa memperbanyak keturunan, tidak bisa kawin jomblo dia. Ya, di mana jodohku pada si penyu betina? Ketemu ke sini betina, ketemu ke sana betina ya. Tidak mendapatkan dia jantan. Kalau hanya ada penyu betina, tidak ada penyu jantan, bisa kawin nggak? Bisa menghasilkan keturunan tidak? Sudah ada yang mengirimkan email ya? Sudah dikirim emailnya? Saya mau kenal itu ya. Oh iya, ini juga ya. Jumnya mati, Bu Jek. Jumnya juga mati. Habis. Oh iya. Nah, internet ya udah di WA dulu. Lanjut bikin itunya ya. Ini jam berapa? Jam 10 bukan? Iya.
Enggak, mati di sini tuh jam 9.46, jam 9.49 mati. Pakai uang pribadi deh. Tapi si ibu yang satu udah live tadi sobek. Tapi masih ada yang masuk. Ada satu orang yang Iya. udah yang masih Oh, siapa yang ada? izin live channel nanti jadi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah kita lanjut aja pakai. Ini pakai ini aja jumnya. Pakai sambungan. Ini jadi salah satu aneh. Aneh guys. Masih ya? Masih menghilang dari peredaran? Ada. Udah masuk juga Nanti sekolah ini saya ikut jam 9:30 kan? nanti masuk dulu. Belum. Oh, ekosnya kita HP. Ya. Itu aja lah di tethering. Di tethering kan ini recordnya. Harus ada recording. Harus ada recording yang dari Jumnya, juga dari situ. Jadi kudu kecil itu langsung emang ini mah yang tadi kan baru satu. Berarti kita dari ulangi lagi ya ini tinggal presentasi. Jaringan. Ya Allah, aku udah ngomong ke Bu. Astagfirullah. Banyak teleponnya. Waalaikumsalam. Ibu maaf, saya pinjam anak IPA 1 lupa banget nggak bilang kayak gitu. Oh, iya. Oh, hari ini bukannya ada. Ibu katanya hari ini ada pelajaran khusus ya ininya. Enggak nanti Bu, nanti ya. Takutnya pas Ibu ke kelas anak-anaknya nggak ada. Iya betul, iya. Makasih ya Bu ya. Nanti di Lemkom. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum. Itu tinggal lagi semangat. Sekarang tinggal lanjut ya. Ya boleh. Tuh ada yang mau nanya, bukan nanya. Kita bikin eca-eca aja seperti itu. Kak sama berani ini. Nggak bisa di-record, udah. Hah? Nggak bisa di-record. Oh berarti aku. Oh belum slide post dulu. Tapi sekarang slide post. Oke, dan bisa kalau bertanya. Oh, sambil di dulu. Ini pakai ininya ya. Mau bertanya? Sini aku ngacung dulu. Mau bertanya.
Ya. Ulang ya. Ini masalahnya agak dikasih sedikit. Ya, kenapa Fauzia? Izin bertanya Ibu. Kalau sasaran produk itu nih ada pertanyaan dari Fauzia kan di pertanyaan terakhir ada sasaran produk ya. Sasaran produknya ada umum dan ada khusus. Siapa yang mau menjawab? Yang mana yang sekelompok? Adi mau menjawab. Nanti, nah sama Bu Rani itu kesini kita Bu Rani aja. Dia jawab, jadi kan kalau sasaran produk sumbernya itu kayak untuk warga sebagai itu untuk para turis atau di kalangan anak belajar kayak gitu. Iya betul. Ya kasih Adi. Ya, terima kasih Adi, terima kasih Fauzia. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sudah selesai. Nah, kita ke presentasi. Ini sudah connect lagi. Bagus kalian bikinnya. Masuk lagi ke tadi atau yang tadi yang udah didownload kan berarti ada di file download. Ada di file. Udah. Kamu adanya di sini loh. Oh ini yang kemarin ya? Kemarin yang berapa? Ini mau kemana ini? Oh email. Ini mau bukan email. Udah proses ini. Udah? Tunggu nggak ada. Ya. Setin aja. Dua kali. Kenapa ya? Ini dia udah datang. Oke, kalau gitu silakan ya. Ini untuk kelompok 3 ya. Baik. Udah. Oke ya, bisa silakan kelompok 3 juru bicaranya silakan ke depan.
kecil. Ini kata barang Coba di sini, di sini. Kalau di sebelah sini halangin itu di sebelah sana. Nah, jangan sana. Sebelah sini. Sebelah sini ya. Coba di sini satu. Nah, oke, udah siap ya. Nah, ya bentar ya. Nah, sekarang perhatikan yang lain. Ini kelompok 3 akan memberikan presentasi tentang dia yang sudah mereka buat. Di kelompok yang depan, mau memberikan yang di sini, yang ibu nilai di antaranya adalah integrasinya ya, materinya, kemudian kemampuan mempresentasikan, dan juga bagaimana kalian memahami makna dari media yang kalian nilai. Jadi sampai ibu nilai. Oke. Ya, silakan kelompok 3 dimulai ya. Buran, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil. Pegang aja. Kencang ya. Jadi di dalam poster yang kami buat yang bertemakan tentang cara melindungi spesies penyu, yaitu Temanya dulu, tema. tema dari kita adalah gunanya spesies penyu. Makna yang terdapat dalam poster Suaranya tersebut, kenapa kecil banget? makna dalam gambar poster tersebut adalah gambar penyu menjelaskan tentang hewan mana yang akan punah. Sejarah produk kami yang telah dibuat adalah umumnya masyarakat sekitar maupun khalayak umum, dan khususnya adalah untuk pantai Gunung. Boleh? Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum ditanyakan. Yang itu dikasih dulu mic-nya, kedengeran yang kencang. Teriak boleh bertanya ya. Contohnya ada yang ada ini kalau ada tidak di dalam. Silakan dibacakan hasilnya. Sesuai dengan poster kami buat, cara melindungi penyu agar tidak punah adalah perburuan dan eksploitasi dari penyu harus selesaikan bibit penyu. Terima kasih dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Nah, ini dia dari kelompok 3. Mungkin nanti kelompok yang ke depan satu kelompok lagi ya, Ibu minta bisa memberikan makna yang mungkin lebih eksplor lagi ya. Kenapa warnanya kalau ini kenapa warnanya hitam ya? Kenapa di sini kalian menyebutkan itu perburuan? Memangnya kalian mengalami perburuan apa dan lain-lain? Mengetahui tentang perburuan apa seperti itu ya? Boleh dijelaskan lebih dalam maknanya ya. Sudah ada yang kirim email lagi ke Ibu? Ya, oke ya. Kalau gitu kita buka yang kelompok selanjutnya. Ya. Oh, ini ya. Ini kelompok yang mana? Silakan kelompok 1 boleh ke depan. Iya. Jelaskan maknanya. Oke. Kayak barusan ya, di situ berdirinya yang rapi. Silakan. Ini bisa dituliskan juga. Oke. Silakan. Nih, yang kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tema produk kami yaitu sifat turtle, maksudnya adalah untuk melindungi spesies penyu yang mungkin terancam punah dikarenakan ulah atau perlakuan manusia terhadap lingkungan, dan juga tidak mempedulikan terhadap sesuatu yang dapat menyebabkan terancam punahnya penyu hijau. Untuk gambar desain yang kami buat, desain ini bisa dijadikan sebagai tote bag ataupun kaos. Agar desainnya menarik, kami di sini menambahkan sebuah gambar penyu agar menarik siswa-siswa atau masyarakat untuk bisa menjaga penyu. Jelaskan makna produk yang kalian buat. Makna produk yang kami buat adalah penyu yang terancam punah dan hilangnya spesies penyu jantan dikarenakan pemanasan global yang dilakukan oleh aktivitas manusia seperti berkendara ataupun membuang sampah sembarangan. Khususnya sampah plastik ya. Nah, di sini kan ada kata-kata menjaga kebersihan terutama dari sampah ya. Untuk sasaran produk umum kami itu untuk masyarakat sekitar ujung genteng. Untuk khususnya untuk para pengunjung atau turis yang datang ke ujung genteng, khususnya di kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Dua kelompok sudah melakukan presentasi dan nanti kelompok lainnya Ibu persilakan untuk mengirimkan karyanya ke email Ibu. Baik, sekarang sudah selesai ya kegiatan untuk kita hari ini. Ibu ingin dari salah satu mungkin dari kalian bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Siapa yang mau membacakan kesimpulan kelompoknya? Silakan. Ya, kelompok 4 mungkin boleh. Kelompok 4, bagaimana kesimpulannya? Sudah? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan penyu? Bisa? Gimana? Ada kelompok lain yang mau ikut? Keputusan kelompok 3. Bentar. Ini. Oke. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini yaitu ternyata keberlangsungan hidup hewan, khususnya hewan penyu, sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk melindungi dan menjaga alam sekitar. Ya, cuaca yang dimaksud di sini adanya pemanasan global. Ya, baik, satu lagi. Dari siapa? Nah, ini kelompok sini, kelompok 2 ya. Boleh. Bagaimana kesimpulannya? Silakan. Jadi kesimpulannya, pemanasan global menyebabkan rusaknya ekosistem tempat penyu hijau berada. Maka di saat misalkan penyu hijau mencari makanan, di sekitar lingkungan buat mencari makanannya ada sampah, jadi rusaknya gara-gara sampah. Bisa ya. Bagaimana yang lain? Setuju? Ya, baik ya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan di sini ya tentang refleksi pembelajaran. Yang pertama, kendala apa yang kalian rasakan? Ibu pengen tanya sama kelompok 4 deh. Kelompok 4, kesulitan apa sih yang kalian rasakan hari ini ketika mempelajari materi ini? Silakan jujur aja. Boleh. Kesulitan dalam membuat poster baru. Nah, Tanyo ini. Kedengeran gak Buran? Oke. Bagaimana kesulitannya kelompok 4? Kesulitan Dalam membuat posternya. berarti dari segi penggunaan aplikasi ya. Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Menurut kamu kira-kira apa saran apa yang bisa kelompok 4 berikan supaya nanti tidak mengalami kesulitan untuk mendesain lagi? Menurut kelompok 4 harus bagaimana kira-kira? Kira-kira bagaimana? Apakah harus melatih dulu menggunakan Canva? Silakan dijawab.
Coba kelompok 3 lagi deh, boleh kelompok 3. Apa sih yang kamu ingat banget dari pelajaran hari ini itu? Apa yang paling diingat materinya? Pesan utamanya. Tidak pemanasan global. Cegah pemanasan globalnya atau penahan pengennya nih? Yang kalian buat ya. Yang kalian buat itu adalah materi untuk mencegah pemanasan dia ya. Tapi di dalamnya betul di dalamnya ada pesan bahwa untuk menyelamatkan penyu maka kita harus menghentikan kondisi pemanasan global. Baik. Oke, kalau begitu ya. Nah, ini Ibu akan sampaikan materi untuk minggu depan. Nek, tolong nih. Nah, untuk minggu depan ya nanti seperti biasa setelah ini kalian masuk link yang sudah dibagikan di WA untuk menilai teman kalian masing-masing yang sekelompok ya. Lalu yang kedua tadi sudah dijawab kesulitan dan sebagainya. Dan untuk minggu depan kalian untuk mengumpulkan yang tadi sudah didesain ya, kayak tadi baru berdua kelompok nah berarti nanti sisanya silakan kumpulkan dan berikan keterangan akan dipublikasikan lewat media apa. Seperti itu ya. Dapat dipahami dengan jelas? Itu terima kasih banyak untuk hari ini. Sekali lagi ya, seperti yang tadi kata Mei, bagaimana Mei? Selamat pagi ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih ya. Oke, sudah selesai. Kurang boleh ada yang kurang nggak? Yang aku ada.